Rabu, 8 Desember 1920, 27 Rabiul Awal 1339 Hijriah, di Tebet, Melayu Besar, Jakarta Barat. Lahirlah seorang bayi laki-laki dari pasangan Haji Nawi bin Su'id dan Ainin binti Rudin. Bayi tersebut merupakan anak ke-9 yang diberi nama Abdurrahman. Haji Nawi maupun istrinya Ainin bukan seorang tokoh agama bagi masyarakatnya, juga bukan keturunan dari ulama. Mereka hanyalah seseorang yang taat beragama dan senang kepada ulama. Sehari-hari mereka dikenal sebagai pedagang nasi ulam di warung pedok. Pada waktu-waktu tertentu, Haji Nawi selalu menyempatkan diri untuk mengikuti pengajian yang diadakan oleh para ulama dan habib di Kampung Melayu atau Kampung Kuitang. Haji Nawi, walaupun seorang pedagang, mendidik putranya Abdurrahman untuk rajin sholat dan mengaji, sebagaimana saudara-saudara yang lain. Mula-mula, Abdurrahman belajar mengaji dengan guru yang ada di Tebet, yaitu Mu'alim Ghazali dan Mu'alim Syarbini. Di sini, ia belajar membaca Al-Quran serta dasar-dasar akidah dan praktek ibadah. Dengan dorongan orang tua dan didikan para gurunya, lama-kelamaan Abdurrahman merasakan nikmatnya belajar dan hausnya mencari ilmu. Dalam hatinya tumbuh himmah dan giroh yang kuat untuk belajar agar mampu menguasai ilmu-ilmu keislaman yang begitu luas. Guru yang lain, Kiai Haji Muhammad Zain bin Said, pernah suatu saat memberi wejangan bahwa manusia akan dipandang dengan 3 hal, yakni jagoan, kekayaan, dan ilmu. Ketika ditanya mau jadi apa, maka Abdurrahman dengan spontan menjawab, mau menjadi orang yang berilmu. Lantas sarannya untuk itu tidak ada jalan kecuali harus rajin belajar. Keadaan tidak menjadi penghalang bagi Abdurrahman untuk mewujudkan cita-citanya, menguasai ilmu agama, bahasa Arab, maupun pengetahuan umum. Banyak di antaranya guru-guru Abdurrahman, dari kiai sampai para habaib. Beberapa di antaranya Kiai Haji Muhammad Yunus, Kiai Haji Basri Hamdani, Habib Abdurrahman Assegaf, Kiai Haji Ahmad Junaidi, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Abdullah bin Salim Al-Atas. Meskipun di umur 18 tahun Abdurrahman telah menikah, namun kegiatan belajarnya tidak berhenti sampai di situ. Beliau menyambi dengan berdagang untuk mencari nafkah. Dan dengan sistem belajar yang tidak formal selama 25 tahun tanpa memperoleh ijazah ataupun syahadah, Abdurrahman mampu menguasai ilmu-ilmu Arab dan syariah yang mumpuni. Abdurrahman Nawi pun mengikuti tes kelulusan yang diadakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Tua Kampung Melayu. Dan dari hasil tes tersebut, hanya 2 orang yang dinyatakan lulus, yaitu Abdurrahman Nawi dan Turmuzi.
Dari sinilah Abdurrahman Nawawi merasa memperoleh pengakuan atas ilmu yang ia pelajari. Pada tahun 1962, Abdurrahman Nawawi membuka pengajian di rumahnya, Tebet Barat 6H. Pengajian tersebut diberi nama As-Salafi, dan di sini beliau mengajarkan banyak kitab yang diikuti oleh kaum bapak dan oleh kaum muda. Peserta yang mengikuti pengajian saat itu berasal dari beberapa kampung di Jakarta. Sebagai seorang guru, Abdurrahman dipanggil Abuya oleh murid-murid dan keluarganya. Melihat perkembangan pengajian yang semakin ramai, pada tahun 1976, di atas tanah milik pribadi dan orang tuanya, dibangunlah gedung majelis taklim atau madrasah, 2 lantai, dan musola. Kemudian diresmikanlah penggunaannya oleh Kiai Haji Idam Khalid, dan nama As-Salafi diganti dengan nama Al-Awwabin. Selain untuk kegiatan pengajian, juga diselenggarakannya pendidikan formal, yakni Madrasah Sanawiyah. Minat masyarakat untuk belajar kepada Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi semakin tinggi. Mereka ingin anak-anak mereka bisa nyantri, mukim, dan belajar di Awabin. Maka sekitar tahun 1981, bersama beberapa tokoh masyarakat, Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi berusaha mencari lokasi untuk didirikan pesantren. Hingga akhirnya mendapatkan lokasi di Kampung Sengon, Kelurahan Pancoran Mas, Depok 1, yang didirikan pada tahun 1982 dan diresmikan di atas tanah berlokasi 800 meter dan terus bertambah hingga saat ini dari jenjang pendidikan formal yang tersedia, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan juga Madrasah Aliyah. Kemudian pada tahun 1992 membuka lagi cabang di Bedahan Sawangan, Depok. Di sana dibuka Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Yang menjadi kelebihan Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi dibanding kiai lainnya, bahwa dia tidak hanya mengajar dan berdakwah secara langsung, tetapi juga menulis kitab. Hingga sekarang tercatat ada 12 kitab yang telah ditulis dan diterbitkan dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab, yaitu diantaranya Amsilah Tasrifiyah, Ilmu Nahwu Melayu, Sulamul Ibad, 7 Kaifiyat, 3 Kaifiyat, Mutiara Ramadan, Pedoman Ziarah Kubur, Pedoman Penyembelihan Kurban dan Akikah, Pelajaran Ilmu Tajwid, Risalah Tahajud, Miskatul Anwar, dan Terjemah Tankihul Qaul. Dalam mengajar, Abuya mampu memberikan penjelasan-penjelasan yang cukup luas, sehingga menjadi mantap dan menarik. Prinsip Abuya dalam mengajar, biar sedikit asal betul-betul paham, daripada banyak
tapi tidak ada yang paham. Abuya juga berprinsip bahwa setiap murid yang belajar sesuatu tentang agama harus mampu mengamalkan ilmunya dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Dari sini, banyak orang yang senang belajar kepada Abuya, Kiai Haji Abdurrahman Nawi. Orang yang pernah mengikuti pelajarannya pun tertarik untuk selalu mengikutinya. Itu di luar pesantren, Abuya pun mempunyai pengajian rutin di beberapa majelis taklim. Sebanyak 21 majelis taklim Abuya ajarkan dan selalu berkeliling setiap harinya untuk mengajar dari majelis taklim satu ke majelis taklim yang lain. Selasa 18 November 2019, Allah memanggil Abuya kembali ke pangkuannya. Derai air mata jatuh di semua pipi murid-murid Abuya, bahkan semua jamaah yang hadir untuk melayat saat itu. Semua kehilangan Abuya, seorang sosok guru yang sampai akhir hayatnya selalu berzikir kepada Allah. Ribuan jamaah hadir untuk melihat Abuya, bahkan ikut untuk menyolatkan serta memakamkan Abuya. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Abuya. Selama hidupnya, Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawi selalu berbuat kebaikan, selalu menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Tidak pernah mencela orang lain, selalu rahmat kepada makhluk Allah. Seorang yang dermawan, husnuzon terhadap orang lain. Dan kita semua tahu bahwa Abuya adalah sosok yang menjadi panutan bagi kita semua. Seseorang yang tidak pernah lelah mengajar muridnya. Seorang guru yang tegas, yang selalu menuntun muridnya agar muridnya mendapatkan ilmu yang bisa bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang Abuya telah berikan kepada kita, yang bahkan sampai di akhir hayatnya pun kita belum mampu untuk membalas semua itu. Semoga apa yang kita dapatkan dari Abuya bisa bermanfaat